ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحضور رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat di hari yang paling mulia, di hari Jumat, di bulan yang paling mulia, Ramadan. Di akhir Ramadan yang sungguh sangat mulia, yang Allah turunkan di dalamnya Lailatul Qadar. Bersama mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Maksimalkan usaha kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita jauhi segala macam larangan-larangannya. Karena yang akan menyelamatkan hidup kita dunia sampai akhirat nanti adalah ketundukan dan ketaatan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan Al-Quran, surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 53. Maka tema khutbah kita hari ini adalah Ramadan Syahrul Maghfirah. Ramadan adalah bulan pengampunan. Dan inilah sebenarnya hakikat daripada Ramadan itu. Kita diwajibkan oleh Allah melaksanakan puasa Ramadan. Tujuan utamanya adalah membersihkan jiwa kita, menghapuskan segala dosa kita. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan pada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan penuh perhitungan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni segala dosanya yang telah berlalu. Dan barang siapa yang mendirikan malam Qiyamul Lail, tarawih dengan dasar keimanan dan penuh perhitungan mengharap pahala dari Allah,
maka Allah akan ampuni segala dosanya yang berlari. Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah sangat menyayangi kita. Allah sangat menyayangi hambanya. Sehingga Allah beri kesempatan pada bulan yang mulia ini untuk kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buka pintu keampunan yang sangat lebar untuk kita. Dengan kalimat yang beliau sampaikan kepada kita melalui lisannya nabinya, Kul, wahai Muhammad, katakan pada umatmu itu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah yang telah ditetapkan oleh Allah, dibuka lebar pintu keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selama Ramadan ini, mari kita berbanyak zikir, doa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Kita manusia lemah. Tidak ada satupun manusia yang bersih daripada dosa-dosa. Sekali lagi, mari kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan semakin ke ujung, semakin berkualitas hendaknya amal ibadah kita, dan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga betul-betul nanti di akhir Ramadan kita akan Idul Fitri. Kita akan kembali kepada kesucian kita. Kembali kepada sebagaimana kita baru dilahirkan, bersih dari nodanya. Dan kita nanti menghadap Allah, semuanya pasti berharap kita berhusnul khatimah. Menghadap Allah dengan yang baik. Menghadap Allah dengan kebersihan dosa-dosa kita. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita, jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari. Penyesalan di kemudian hari di akhirat nanti tidak ada gunanya. Dan inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka. Seraya mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikan kami ke dunia lagi ya Allah. Kami akan beramal soleh dan kami akan termasuk orang-orang yang yakin. Ini adalah bentuk-bentuk penyesalan orang-orang yang berdosa. Penyesalan orang-orang yang di dunianya tidak peduli dengan dirinya. Orang-orang yang selama hidupnya di dunia Allah beri kesempatan bertaubat tidak bertaubat. Allah beri kesempatan mohon ampun tidak mohon ampun. Mereka bergelimang dosa sehingga sampai menjemput Israel menjemput nyawanya. Dan ketika ini terjadi, sungguh pun kita menangis air mata darah yang keluar, Allah tidak akan kembalikan kita ke dunia lagi. Karena dunia sudah tidak ada. Walaupun kita mengatakan, ya Allah kami sudah yakin seyakin-yakinnya, tapi itu adalah penyesalan keyakinan yang terlambat. Oleh sebab itu, sekali lagi, waktu masih ada. Selagi hayat masih dikandung badan. Kita perbaiki diri kita. Kita perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma innaka mughfirun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kesempatan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak zikir, doa kepada Allah selama Ramadan ini. Dan sampai ke ujung nanti, janji Allah, janji Rasul itu pasti. Allah pasti akan ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan janji Allah itu pasti. Siapapun yang beribadah pada malam di akhir-akhir Ramadan,
dan bertepatan pada malam itu Lailatul Qadar, maka dia nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. 1000 bulan. Kalau dibagi 12 kurang lebih 83 tahun. Kalau saja kita beribadah pada malam-malam akhir Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita itu setara dengan 83 tahun bahkan lebih. Ini dibuka lebar kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu Lailatul Qadar itu. Sebagaimana Rasulullah, istri beliau, para sahabat menunggunya dengan ibadah iktikaf. Dengan berdiam diri di masjid, sholat tahajud, baca Al-Quran, zikir, doa, mohon ampun. Mumpung hari ini baru hari ke-23. Masih ada malam-malam berikutnya sampai malam terakhir nanti. Mari kita kencangkan ikat pinggang kita pacu semangat kita tinggalkan tempat tidur kita sementara untuk bersama itikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala bersama saudara-saudara yang lainnya. Kita kuatkan itu. Kita abaikan sementara dunia ini. Inilah yang mesti kita ingatkan kepada kita semuanya, kepada pribadi kita. Allah beri kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita manfaatkan sedemikian rupa. Sehingga benar-benar kita akan menjadi hamba Allah yang bersih, hamba Allah yang sempurna, yang pasti akan mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam hidup kita. Yakinlah, semua kita punya kebutuhan. Dan kalau kita kalkulasi kebutuhan kita ini melebihi daripada penghasilan kita, cobalah kalkulasikan. Maka selebihnya itu adalah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan pasti selesaikan seluruh urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar dari semua permasalahannya. Dan semua kita pasti punya masalah, apapun masalahnya. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah akan berikan jalan-jalan untuk memudahkan segala permasalahan itu. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sekali lagi, janji Allah sangat banyak dalam Al-Quran. Hanya saja kita manusia kadang tidak yakin dengan janji-janji itu. Oleh karenanya, ketika kita dalam kehidupan ini bermasalah, jangan ditanyakan, jangan disalahkan lingkungan, jangan disalahkan masalahnya itu, yang disalahkan adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama Ramadan ini dan masih hari-hari ke depan, Allah berikan kesempatan kepada kita maksimalkan ibadah kita, karena ini kan boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir. Dan boleh jadi ini adalah Jumat terakhir bagi kita. Ajal ada di tangan Allah, tidak satu pun manusia yang tahu kapan dia jemputnya. Jangan terlalu optimis bahwa umur kita masih panjang. Tapi ketika kita menghadap Allah dengan sempurna, maka bihusnil khatimah. Kematian adalah awal kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Namun sebaliknya, kematian adalah awal kesengsaraan bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang durhaka. Dan kebahagiaan itu akan terus sampai kepada puncaknya nanti Allah masukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya juga demikian, kesengsaraan, kecelakaan orang-orang yang durhaka bertubi-tubi, berlapis-lapis sampai nanti Allah akan masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh hati kita, menggugah perasaan kita untuk semakin menguatkan ubudiyah kita kepada Allah SWT. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.